Sintayong akhirnya temukan kartu as pengganti Marcelino jelang hadapi Vietnam. Berkat bantuan netizen, Ivar Jenner hampir pasti akan gabung timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Sandy Wells dan Jerry Dowell terekam kamera sedang berduaan, siap ajak gabung merah putih. Eliano Rendes akhirnya muncul di sela-sela memarsnya Asian Cup 2024. Pelatih Vietnam sendiri Sintayong usai sering mengeluh. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dalam pertandingan di MSI Stadium, pemain timnas Indonesia yakni Eliano Rendes akhirnya mendapatkan menit bermain. Dia tampil sejak menit ke-32 untuk menggantikan Olivier Oosthuizen yang mengalami cedera serius. Eliano pun menempati pos bek sayap kanan. Mengutip dari Footmod, PSS Zwolle sejatinya tampil begitu dominan dalam laga tersebut. Terlihat dari grafik momentum di mana mereka banyak menciptakan peluang sepanjang 90 menit. Namun, gol Willem II di awal babak pertama nyatanya jadi pembeda, di mana Eliano dan kawan-kawan tidak mampu untuk menciptakan gol balasan penyama kedudukan. Eliano sendiri mendapatkan rating 6,6 dari Footmod. Selama 58 menit berada di lapangan, pemain 24 tahun tersebut tercatat melepaskan satu tembakan akurat. Adik dari pemain AC Milan Tijani Rendes cukup terlibat dalam permainan. Ia mencatatkan 62 sentuhan dan 2 kali berada di kotak penalti lawan. Dia juga melepaskan 6 umpan ke sepertiga akhir. Hal ini menjadi bukti bahwa Eliano layak dimainkan. Pelatih PSS Zwolle yakni Johanny Jensen menyoroti timnya yang kehilangan intensitas. Dia merasa performa Eliano dan kawan-kawan perlu ditingkatkan lagi. Saya pikir kami baru saja memulai dengan baik, dengan permainan sepak bola yang bagus. Tetapi hari ini itu tidak cukup, kata pelatih PSS Zwolle. Bagi Eliano, ini merupakan pertandingan ke-10 bersama dengan PSS Zwolle musim ini. Dalam periode tersebut, Eliano lebih banyak turun dari bangku cadangan. Pelatih Vietnam yakni Kim Sang-sik belak-belakan menjadi pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong yang sudah curhat soal padatnya di awal Asian Cup 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong bakal kembali berduel dengan Vietnam dalam sesi ketiga Asian Cup 2024. Pertandingan tersebut sendiri rencananya berlangsung di Stadion Fitri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024. Jelang duel dengan sang rival tersebut, pelatih Vietnam secara terang-terangan menyindir Sintayong. Pelatih Kim Sang-sik menyindir terkait Sintayong yang sudah curhat masalah padatnya jadwal Asian Cup 2024. Sebelumnya, Sintayong kedapatan selalu mengeluh terkait padatnya jadwal dan harus bolak-balik ke berbagai lokasi dalam waktu singkat. Pelatih skuad Garuda itu menyebut jika singkatnya jeda pertandingan membuat anak asuhnya kelelahan. Menanggapi curhatan rekan satu negaranya tersebut, pelatih Vietnam justru memberikan sindirannya kepada Sintayong. Kim Sang-sik menilai bahwa padatnya jadwal dalam sebuah kompetisi merupakan sesuatu yang sangat rasional. Menurutnya, sudah menjadi hal wajar sebagai pelatih mengetahui dan selalu memikirkan dengan detail kondisi semua pemainnya sebelum pertandingan. Saya tahu Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat. Secara pribadi, saya bersimpati kepada pelatih Sintayong ketika ia khawatir dengan kebugaran pemain. Tetapi kita harus bekerja keras untuk mengatasinya, kata Kim Sang-sik. Sindiran itu seolah menampar Sintayong, mengingat Kim Sang-sik merupakan junior dari Sintayong sendiri. Oleh sebab itu, Sintayong harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu mengatasi perlawanan dari Vietnam. Mari memasak bersama. Loh, Sasa Santoni mana? Kita udah keliling nggak ada, Bu? Ternyata ada di sini. Tadi nggak lihat ada kemasan yang baru. Welcome to Allogrow. Mulai nabung yuk. Tarik sepuasnya, tanpa penalti, bunga hingga 6,5% per annum. Pas buat kamu nabung fleksibel. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam di kandang lawan dalam pertandingan lanjutan grup B Asian Cup 2024.
Pertandingan Vietnam versus Indonesia ini akan dihelat di Fitri Stadium pada Minggu 15 Desember 2024. Jelang pertandingan ini, pelatih skuad Garuda Yani Sintayong hadir dalam konferensi pers pralaga. Dia didampingi oleh salah satu pemainnya, yakni Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan diklaim akan menjadi pengganti Marcelo Ferdinand yang terkena kartu merah. Rivaldo disebut menjadi kartu as Sintayong untuk mendobrak lini pertahanan timnas Vietnam. Rivaldo Pakpahan berposisi sebagai gelandang. Pemain 21 tahun tersebut kini membela klub Borneo FC. 2 tahun lalu, Rivaldo Pakpahan masih bermain di Liga 3 bersama dengan Serpong City. Sekarang, dia memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Rivaldo menegaskan kesiapan dirinya dan rekan-rekan setim untuk menghadapi Vietnam meskipun Indonesia baru saja mengalami hasil yang kurang memuaskan. Hasil yang kurang memuaskan itu adalah imbang 3-3 dalam laga kandang kontra Laos, setelah sebelumnya menang 1-0 di Myanmar pada pertandingan pertama. Untuk pertandingan itu, kami seluruh pemain siap untuk bermain. Meski kami baru saja mendapatkan hasil yang kurang bagus, tapi saya dan rekan-rekan setim saya percaya bahwa kami bisa meraih kemenangan di pertandingan besok, kata Rivaldo Pakpahan. Sebagai pemain muda yang sedang menanjak karirnya, Rivaldo menjadikan pertandingan ini sebagai ajang untuk terus mengembangkan kemampuannya tersebut. Tentu menarik menanti bagaimana kiprah dari Rivaldo Pakpahan dalam menggantikan posisi ataupun peran dari Marcelo Ferdinand. Akankah ia mampu memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia, sehingga membuat skuad Garuda bisa meraih kemenangan atas Vietnam di laga kandang mereka? Netizen Indonesia langsung menyerbu akun Instagram Ivar Jenner usai pelatih Sintayong mengatakan butuh bantuan media untuk memanggil pemain Jangutera itu ke tim nasional. Pelatih skuad Garuda Yani Sintayong meminta bantuan media agar Ivar Jenner bisa bermain di ASEAN Cup 2024. Usai tim Garuda ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Ivar Jenner masuk daftar panggil timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Namun gelandang 20 tahun tersebut tidak dilepaskan oleh klubnya. Jong Utrecht saat ini tampil di Liga 2 Belanda ataupun kasta kedua Liga Belanda. Kehadiran Ivar Jenner sangat penting bagi timnas Indonesia saat ini. Selain tim Garuda tidak memiliki pengatur serangan di lini tengah, Indonesia juga akan kehilangan Marcelino saat melawan Vietnam karena kartu merah. Saya ingin panggil Ivar Jenner dan sedang banyak usaha dari PSSI untuk bisa menghadirkan Ivar, kata Sintayong. Saya berharap para media juga bisa membantu membuat artikel agar Ivar Jenner didatangkan ke timnas Indonesia. Ivar sendiri memang mau untuk datang ke Indonesia, tapi dari klub tidak mau melepas, ucap Sintayong menambahkan. Situasi semakin sulit karena satu pemain andalan lini tengah timnas Indonesia yakni Marcelino absen melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024. Hal itu lantaran hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Laos. Mendengar Sintayong butuh Ivar Jenner, netizen pun langsung menggeruduk akun Instagram pemain Jangutera tersebut. Kolom komentar Instagram Ivar Jenner kini dibanjiri ajakan netizen agar sang pemain bisa bergabung dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ivar Jenner, Garuda memanggilmu, kata netizen Indonesia. Ivar, Sintayong butuh kamu lawan Vietnam. Ayo ikut AFF, tolong, kata warganet Indonesia. Jairo Ridwan yang tidak pernah henti-hentinya telah dikaitkan dengan sebuah proses naturalisasi bersama dengan timnas Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini, sebuah rumor tersebut yang akan menjadikan Ridwan menjadi warga negara Indonesia masih sebatas asumsi sejak karena PSSI belum melakukan sebuah tindakan lanjut dalam menjawab rumor tersebut. Belum lagi pada belakangan ini telah diketahui bahwa Jairo Ridwan telah comeback dan juga bermain bersama dengan klubnya. Dalam sebuah rumor, Jairo Ridwan memang selalu ada setiap bulannya terlebih saat momentum pertandingan timnas Indonesia yang saat ini masih mempunyai 4 laga pertandingan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi ada sebuah perkataan dari Ketum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa sektor pada gelandang masih dibutuhkan dalam upaya peningkatan di tim Garuda. Kami butuh striker untuk sektor pemain penyerang, serta pemain tengah ataupun gelandang juga masih butuh penguatan, ujar Erick Thohir.
Dan sangat kebetulan sekali, Ridwell yang merupakan seorang pemain tengah dan juga seorang spesialis pemain di sektor gelandang bertahan yang mempunyai sebuah ketahanan dalam memicu ketahanan permainan timnas Indonesia. Akan tetapi Jai Ridwell telah mengalami cedera saat dia bergabung beberapa hari dengan klub barunya di Liga Belgia tersebut. Berdasarkan sebuah rating yang telah dicapai oleh Jai Ridwell, dia telah memiliki rating sebanyak 6,5